Karena mengingat waktu udah jam 7 lewat di sini 3 menit. Iya, nanti yang gabung nanti ada co-hostnya yang bisa mengatur. Selamat malam buat Bapak Pendeta Dadang Dinanto yang malam hari ini, puji Tuhan, boleh bergabung dengan kita. Beberapa minggu kemarin saya sempat bilang kepada jemaat, kita bantu doa supaya Bapak Pendeta Dadang Dinanto ini bisa melayani kita pada akhir bulan di acara Zoom meeting yang ada. Karena saya sudah sempat cerita, mungkin nanti sebentar akan cerita banyak panjang lebar tentang apa yang terjadi selama waktu kemarin. Tapi yang jelas kalau kita ada sampai malam hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Semua karena kebaikan Tuhan. Ada satu lagu yang setiap kali saya berdoa selalu saya nyanyikan. Itu lagu Pantai Costa yang mungkin sudah lama, bahkan mungkin sering kali kita sudah lupa. Tapi saya lewat lagu itu selalu mengingatkan diri saya bahwa kalau saya ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan baiklah kita terus mengerti setiap kali kita menikmati hari yang baru, kita harus bersyukur karena semua karena kemurahan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Lagu pujian, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita akan buka acara worship night kita pada malam hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan pujian ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa jiwa memuji Kau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari dengan iman kita nyanyikan pujian ini sebagai tanda pengakuan kita. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Kami bersyukur Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Kau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tadi siang saya berdoa bagi anak Tuhan, salah satu anak Tuhan yang ada di Manado, sudah 4 bulan ini menghadapi stroke. Seorang ibu yang menghadapi stroke. Dan tadi saya berdoa dan yang luarnya ibu ini bersama suaminya mungkin memang orang Kristen, tetapi mungkin nggak seperti kita juga GPDI, dan memang nggak sering ke gereja. Ya pokoknya hanya sekedar, yang setahu saya cuma sekedar jadi Kristen, karena itu yang saya dapat kesaksiannya. Tetapi waktu dalam kondisi tadi saya berdoa, mereka semuanya nangis. Baik yang kena stroke, si ibu dan bapaknya, suaminya. Yang saya lihat bahwa mereka satu bisa mungkin dijamah oleh Tuhan,
Dan kedua, saya merenungkan bahwa ketika dalam kondisi itu mereka bisa saja sayang diri dengan keberadaan mereka, dengan apa jadi. Tapi saya juga diingatkan untuk dibagikan malam hari ini bahwa mari kita mau semakin bersyukur hari-hari ini. Bahwa kalau kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya mari sekali lagi kita angkat kedua tangan kita. Kita katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan kasih Kristus nanti Bapak Iswandi bawa kita di dalam doa membuka acara worship night malam hari ini. Tuhan Bapa kami dalam surga, kembali kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan, pimpinan dan pertolongan Tuhan hidup kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh ikut bersekutu, worship night bersama hamba-Mu, bersama jemaat-Mu Sola Gracia Jatiwangi. Sungguh ini adalah kebaikan yang luar biasa bagi kehidupan kami, karena hari-hari kami hari dalam pemeliharaan Tuhan. Walaupun dalam kondisi saat ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh bersekutu walaupun lewat Zoom. Semua karena anugerah-Mu. Sebab itu kami serahkan acara malam hari kami dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan, hadir di tengah-tengah perhimpunan kami. Kuasai Tuhan dalam kami beribadah doa malam hari ini kepadamu. Jamah setiap hati kami, setiap pikiran kami. Biar kami layak di hadapan-Mu. Terlebih Tuhan, kalau kami akan memuji dan menyembah-Mu, bahkan akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu yang Kau pakai, yang Kau persiapkan untuk melayani pada malam hari ini, bersama-sama dengan kami. Pakai bibir lidahnya dengan luar biasa, karena ada jamahan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, inilah Tuhan persembahan hidup kami kepadamu pada sore hari ini. Biar Engkau yang hadir dalam kehidupan setiap hati pikiran kami. Dan kami boleh menyembah-Mu, boleh memuji-Mu, boleh mendengar firman Tuhan. Biar semuanya hanya nama-Mu yang kami permuliakan. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh bertemu dalam acara Zoom meeting. Dan selamat datang, selamat bergabung juga bagi yang baru bergabung, jemaat-jemaat Tuhan yang baru bergabung. Dan mari saya rindu kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu. Oh haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semuanya setiap hari mau bersyukur karena kasih setia Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Ada yang mau bagi kesaksian malam hari ini sebelum kita akan dengar firman Tuhan? Ya, kita kalau belum ada, malam hari ini kita akan siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Bahkan ada kesaksian yang luar biasa yang saya percaya boleh Tuhan boleh disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Dadang Dinanto. Dan puji Tuhan, saat ini mari kita mau siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Saya rindu kita nyanyikan satu pujian yang berkata, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya minta dengan kasih Kristus nanti Bapak Mitra, kita di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau malam hari ini Bapa, kami boleh berkumpul bertemu dalam jaringan Tuhan. Kami percaya semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan sembunyikan di balik salib Bapa. Berkati kami yang mendengar Tuhan, berikan kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saat malam hari ini kita akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dadang Dinanto dari Bandung. Waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, harap suara saya bisa terdengar dengan jelas. Puji Tuhan. Izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih sebelumnya buat Bapak Gembala dan jemaat yang sudah mempercayakan saya malam hari ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Tapi saya mohon maaf kalau seandainya nanti sambil saya bicara masih ada batuk-batuk, karena memang sejak saya terpapar COVID, paru-paru saya cukup parah, sehingga akhirnya efek terakhir yang ditinggalkan adalah masih batuk-batuk, saudara. Walaupun tidak sering, tapi kadang-kadang muncul gitu ya.
nggak selalu muncul, tapi ada kalanya muncul gitu, nggak selalu gitu. Tapi masih gitu. Jadi mohon maaf kalau nanti saya sambil minum karena memang ada masih sedikit batuk. Nah, saya saat ini bergabung di Gereja Utusan Pantai Kosta. Memang dulu saya GBDI sudah. Saya lulusan Sekolah Alkitab Batu angkatan 45 dan 47. Terus kemudian saya pernah melayani praktek di Sindang Laut di Cirebon, kalau Bapak Ibu Saudara pernah tahu. Saya pernah praktek di sana, Sindang Laut Cirebon. Jadi saya Cirebon sudah cukup lama, tahun 2000 kalau nggak salah. Dan saya juga pernah ke Jatiwangi, pernah ke gereja waktu masih Om Rewah ya kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, terus kemudian saya akhirnya ke Bandung. Saya setelah kelas 2 saya praktek di Lenggong Kecil. Cukup lama di Lenggong Kecil, 10 tahun sudah. Nah, sambil saya membuka pelayanan di perumahan yang sekarang, yaitu Gereja Bandung Indah. Tetapi karena satu dan lain hal, sehingga akhirnya saya harus berpindah haluan. Saya tidak bisa ceritakan, tetapi karena ada sesuatu, nah akhirnya sekarang saya bergabung dengan Gereja Utusan Pantai Kosta. Tetapi tetap pelayanan di tempat saya di Gereja Bandung Indah sampai dengan sekarang terus berjalan, walaupun belum banyak jemaatnya, kurang lebih sekitar 10 kakak, tapi kami masih terus berjalan. Dan hari-hari ini sama seperti begini mesum saudara, karena memang di lingkungan kami masih cukup tinggi gitu ya, cukup tinggi ininya penyebaran COVID-nya. Jadi sejak tahun lalu kami jarang ibadah secara, kalau di tempat saya pelayanan jarang ibadah secara langsung karena cukup sulit. Tempat ruko tempat kami ibadah nggak bisa dipakai karena memang situasinya. Tetapi kami tetap melayani walaupun dengan cara Zoom seperti ini. Puji Tuhan, cuma tetap antusias untuk bisa bertumbuh walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Nah, itu saja sekelumit tentang saya. Saya akan sampaikan firman Tuhan. Saya izin share screen dulu ya. Saya izin share screen. Belum. Atau dijadiin co-host saja bisa. Ya, sudah. Tip. Ya. Oke, yuk kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-135. Ada 3 ayat yang akan kita baca di Mazmur 135. Yaitu di ayat ketiga, 4, dan 5. Mazmur 135 ayatnya yang ke-3, 4, dan 5. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di share screen saya. Tapi kalau seandainya mau buka Alkitab juga jauh lebih bagus. Puji Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Wah, luar biasa. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Nah,
Bapak Ibu Saudara, ketika penulis Mazmur menuliskan ayat-ayat ini, pasti ini bukan hanya sekedar pengetahuan atau teori. Pasti pemazmur bukan tipe orang yang hanya bicara teori, tapi berbicara tentang kenyataan atau pengalaman. Pasti ini bukan hanya sekedar teori, tapi ini adalah satu pengalaman hidup yang sudah berkali-kali dialami, bagaimana dia bisa melukiskan Tuhan itu indah. Dia bisa mendefinisikan dengan jelas Tuhan yang dia sembah. Dan dia mengambil satu kesimpulan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia mempush dirinya untuk mau bermazmur bagi namanya. Dia meyakini bahwa dirinya adalah pribadi yang dipilih Tuhan. Dia sangat-sangat yakin bahwa Tuhan itu maha besar dan melebihi segala Allah. Ini sebuah pengalaman, saudara. Dan saya harap Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar firman Tuhan ini, jangan hanya teori, tetapi kita harus mengalami. Hari ini saya akan bicara tentang, kalau boleh saya berikan judul, God is good all the time. Tuhan baik di segala keadaan. Nah, satu pertanyaan yang menggelitik dan saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara adalah, kenapa sih kok kita harus mengakui dan selalu mengatakan bahwa Tuhan itu baik berdasarkan ayat yang tadi kita sudah baca, pengalaman hidup pemazmur? Apa sih yang harus Anda dan saya tekankan dalam diri ini bahwa Tuhan itu baik? Yang pertama, saudara, ayat yang kelima tadi katakan, sungguh aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan baik kepada manusia itu bukan karena manusia sudah melakukan sesuatu yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi tidak ada unsur kebaikan manusia yang mempengaruhi kebaikan Tuhan. Tidak ada unsur usaha manusia yang mempengaruhi Tuhan berbuat baik kepada manusia. Saudara, perhatikan baik-baik. Di luar sana, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan banyak yang sukses, bukan? Nggak cuma orang Kristen loh yang sukses. Orang-orang di luar sana yang nggak percaya kepada Tuhan juga ada yang sukses. Juga ada yang baik. Juga ada yang berhasil. Usaha mereka berhasil, hasil tanah mereka juga bagus, panen mereka juga bagus. Itu artinya memang Tuhan itu baik. Gitu ya. Bukan karena unsur kebaikan, ini secara universal, secara umum. Bahwa Tuhan baik itu bukan karena unsur kehebatan manusia, bukan karena unsur usaha atau apa yang dilakukan manusia kepada Tuhan. Sama sekali bukan. Tuhan itu baik karena memang sifat dan identitasnya Tuhan itu adalah baik. Jadi kita harus tahu ini. Identitas Tuhan, sifat dari Tuhan, itu memang baik, saudara. Tuhan itu memang baik. Sejak dari manusia dijadikan, Tuhan itu baik, saudara. Jadi tidak ada unsur kehebatan manusia di situ, tapi memang pada dasarnya tidak bisa kita pungkiri bahwa Tuhan itu baik. Terlepas dia memberikan hukuman kepada manusia yang menyakiti hatinya, terlepas dari cara Tuhan mendisiplinkan, ya terlepas dari itu.
Tetapi pada dasarnya sifat dan karakter Tuhan itu memang baik. Coba kalau saudara baca dalam Markus 10 ayat 17-18. Ketika Tuhan ditanya sama orang kaya, jawab Tuhan, tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Jadi nggak ada sesuatu yang selain Allah. Allah itu memang baik karena memang identitas beliau, identitas Allah kita memang baik. Nah itulah saudara, kenapa kita harus selalu menekankan dalam diri kita, God is good all the time. Itu secara umum saudara ya, secara umum. Tapi ada sesuatu yang lebih spesifik lagi. Sesuatu yang lebih spesial lagi yang malam ini saya mau sampaikan kepada saudara. Ya. Jadi kita tahu sekarang bahwa identitas Allah adalah baik. Itulah identitas Tuhan kita. Nah, tapi ada yang spesial lagi, saudara. Yang lebih spesial lagi. Kenapa kita harus katakan bahwa God is good all the time? Karena salib Kristus. Kita harus berkata Tuhan itu baik karena salib Kristus. Salib Kristus adalah lambang dari bukti Dia yang baik itu mengasihi kita. God is good all the time terjadi dan pembuktiannya itu di atas bukit Golgota. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Bayangkan, kalau nggak baik, nggak akan mungkin dia memberikan anaknya. Dia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Nah, inilah suatu bukti God is good all the time. Salib Kristus adalah satu bukti yang tidak bisa terelakkan. Nah, saudara, jadi hal yang spesifik lagi, Tuhan itu baik kepada semua manusia yang telah percaya kepadanya. Tuhan itu baik kepada semua orang yang sudah mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Nggak peduli siapapun dia, tetapi Tuhan itu baik kepada semua orang yang sudah lahir baru, yang sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia itu baik kepada semua orang yang sudah dilantiknya menjadi anak-anaknya atau milik kesayangannya. Ayat keempat tadi dikatakan, sebab Tuhan telah memilih Yakub, Israel, menjadi milik kesayangan. Ini bicara Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima Yesus. Jadi siapapun kita yang sudah menerima Yesus, yang sudah lahir baru, Anda dan saya pasti mengalami kebaikan Tuhan. Dan Anda dan saya harus selalu berkata, God is good all the time. Nah, inilah saudara. Kita semua sudah dilantik menjadi anak-anaknya. Sudah dilantik menjadi orang-orang yang percaya, menjadi milik kesayangan Tuhan. Nggak ada ceritanya kita berkata Tuhan nggak baik. Tuhan tetap baik. Kalau saudara perhatikan, Yohanes 1 ayat 12-13. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Saya punya 2 anak perempuan semua, saudara. Seringkali saya bilang yang satu perempuan, yang satu cewek, saudara. Perempuan semua. Suatu saat ketika saya ada acara,
Nah, terus kemudian dia kenalan sama teman-teman yang sama-sama hadir di acara itu. Dia bilang ke saya, "Papi, boleh pinjam tabletnya? Saya suka pakai tablet karena memang kalau khotbah lebih enak pakai tablet." Gitu. Dia bilang, "Boleh, tapi kamu mainnya duduk aja, jangan lari-lari, nanti jatuh." "Ya Papi." Ternyata benar, saya perhatikan dia nggak lari-lari. Dia main sama temennya. Nah, setelah dia main, dia balikin tablet itu ke saya. "Tapi ini," gitu. Nah, ketika dia sodorkan tablet itu, nah saya belum sempat pegang, dia sudah lepas. Akhirnya ya jatuh. Dan di depan mata saya remuklah itu tablet. Waduh. Malamnya saya akan khotbah di salah satu hotel, persekutuan karyawan hotel. Aduh, ini persiapan saya ada di tablet itu, sudah. Karena saya langsung lari cari maminya. Dan kembali dengan nangis. Nah, sementara anak saya pergi, saya sudah marah, saudara. Mungkin kalau saudara lihat mata saya sudah melotot dan merah mungkin. Tapi di situ Tuhan bicara kepada saya. Itulah kebanyakan orang, dia bilang, lebih mempertahankan kepemilikan sesuatu dibanding hubungan. Wah, apa artinya nih Tuhan? Jadi kalau saya marahin anak-anak saya pada waktu di tempat yang ramai, dan saya marah-marah karena tablet, kepemilikan tablet itu, maka hubungan saya sama anak saya pasti akan berubah. Dan itu akan dia ingat sampai seumur hidupnya. Sedangkan tablet itu sebenarnya masih bisa diperbaiki. Dan ternyata memang saya perbaiki bisa. Ganti LED bisa. Atau ganti baru juga bisa. Kalau Tuhan berkenan. Ada banyak orang lebih mempertahankan kepemilikan dibanding hubungan. Nah, saudara perhatikan banyak keluarga-keluarga rebutan warisan. Yang penting warisannya dapat. Masalah hubungan antar kakak dan adik nggak beres, nggak apa-apa, yang penting dapat. Nah, itu kan lebih mempertahankan kepemilikan daripada hubungan. Hari itu saya ingat, Tuhan katakan begitu, langsung saya peluk anak saya. Apapun yang kamu sudah lakukan, walaupun itu merugikan papi, kamu tetap anak papi. Saudara, Tuhan kita itu baik. Tanggal 5 Juli. Ini kondisi saya, saudara. Sebelumnya saya sudah sakit. Saya 8 hari panas, naik turun, suhunya di rumah. Tapi 27 Juni saya sudah sakit. Saya sudah kerasa nih. Hari ketiga sudah mulai kehilangan penciuman. Saya pikir ini saya kena COVID. Tapi saya berusaha. Saya pikir saya nggak akan terjadi sesuatu yang ini, ya udah saya di rumah saja. Sambil terus minum vitamin dan lain sebagainya. Dan di samping itu saya juga punya tugas. Saya harus jadi pembicara di salah satu acara nasional GUP. Nah, mau nggak mau, saya harus bertanggung jawab untuk hal itu. Itu tanggal 3 Juli, hari Sabtu. Nah, selesai saya jadi pembicara, saya langsung nggak kuat, sudah. Wah. Sehingga akhirnya hari Minggunya, saya sempat hubungi beberapa orang, karena Bandung sedang dalam kondisi zona hitam, rumah sakit semua penuh. Saya minta tolong ke majelis, kalau ada kenalan, siapa yang bisa tolong saya masuk rumah sakit.
Hari Minggu itu nggak bisa. Dan saya sudah mulai sesak, saudara. Akhirnya ada teman hamba Tuhan yang mengirim oksigen, sehingga malam itu saya sempat tertolong sampai pagi. Di pagi harinya saya langsung dibawa untuk tes PCR yang cepat maksudnya, dan ketahuan memang saya betul-betul COVID. Dan saya dibawa ke rumah sakit, satu rumah sakit yang jauh dari tempat saya, cukup jauh. Dan dibawa ke sana, katanya masih ada, walaupun tinggal satu gitu ya. Wah, aduh ya Tuhan. Wah, dengan kondisi yang saya sudah lemah sekali, di mobil itu saya sudah hampir antara sadar dan nggak sadar, karena memang sudah sangat-sangat ini dan sesak sekali. Saturasi oksigen saya juga turun, drop sekali. Dan akhirnya tampillah di rumah sakit dan masih antri dan sebagainya, sampai kita cepat mohon istri saya mohon supaya cepat suami saya diperiksa, ya antri gitu, sampai akhirnya oke, masuk tanggal 5 Juli itu dalam kondisi saya sudah sangat drop, dan akhirnya baru saja diperiksa, dokter sudah langsung mengatakan Pak Dadang harus masuk ruang ICU karena sudah saturasi sudah turun, drop, dan sudah tidak ada kemampuan untuk bisa bernafas. Dan memang pada saat itu saya merasa antara hidup dan mati. Saya pikir saya sudah nggak ingat kejadian-kejadian, sudah nggak ingat. Terus kemudian saya mungkin sesungguhnya hari itu saya sudah di alam bawah sadar, saya sudah melayang kemana-mana. Yang saya ingat malahan saya ketemu dengan orang-orang yang sudah mati, sudah. Waduh, sudah meninggal ini orang, ketemu dengan dia. Nah terus kemudian istri saya dikasih tahu bahwa Pak Dadang harus cari rumah sakit yang ada ICU. Nah kebetulan rumah sakit itu nggak ada ICU, sudah. Akhirnya istri saya berusaha cari rumah sakit yang ada ICU yang masih kosong di seluruh kota Bandung, dan memang tidak ada. Semua berusaha mencari, tidak ada satupun rumah sakit yang kosong ruang ICU-nya. Semua penuh. Hari itu saya punya uang sebanyak apapun, saya kaya raya kayak gimana pun, tetap nggak akan bisa membawa saya ke ruang ICU karena penuh semua. Aduh, istri saya nangis saja di IGD situ, sampai akhirnya di tengah-tengah ketidaksadaran saya, istri saya membisikkan di telinga kiri saya. Dia berdoa dengan bahasa roh. Dia berbahasa roh terus saja. Lama-kelamaan saya jadi mendengar itu. Sebelumnya saya udah nggak dengar apa-apa, sudah. Entah sudah berapa lama itu saya antara hidup dan mati itu. Saya lupa sudah berapa lama. Ketika istri saya berdoa dengan bahasa roh berulang-ulang sampai akhirnya saya dengar, saya mulai dengar, sudah. Ini suara siapa? Oh, saya baru tahu itu suara istri saya. Dan saya mulai ikutin bisa dengan berbahasa roh, tapi saya nggak mampu bicara banyak. Dan akhirnya saya tersadar. Ini yang foto yang sebelah kiri itu, saudara. Nah, ketika saya sudah tersadar, baru dokter mulai banyak kasih suntikan, kasih apa segala macam. Nah, ternyata waktu itu masa kritis saya sudah mulai bisa teratasi. Sehingga akhirnya istri saya berkata bahwa udahlah, nggak usah cari rumah sakit yang ada ICU-nya. Kamu dirawat di sini aja. Iyalah, saya bilang begitu. Kalau kamu bawa saya ke rumah sakit lain,
Di tengah jalan saya udah mati pasti. Lebih baik sudahlah di sini apa. Nah, puji Tuhan, ini saya sudah mulai bisa buka mata, mulai bisa ngobrol. Istri saya juga positif, saudara. Istri saya juga positif. Anak saya yang kecil juga positif. Saya tidak tahu kenanya di mana. Saya juga tidak berusaha cari tahu. Lah, biarin aja. Nah, akhirnya setelah 12 jam saya di IGD, saya dipindahkan ke ruang perawatan, saudara. Lah, nggak usah ada ruang ruang ICU, nggak apa-apa. Gitu ya, saudara. Nah, saya akhirnya masuk ke ruang perawatan jam 11 malam. Dan istri saya pulang malam-malam sendirian bawa mobil, saudara. Aduh, tapi ya nggak apa-apa. Saya pikir setelah saya masuk ruang perawatan, saya kan sudah bisa tertolong, gitu, saudara. Ternyata, saudara, 6-7 hari pertama di rumah sakit, itulah masa kritis saya yang betul-betul hidup dan mati. Betul-betul antara hidup dan mati. Saudara kenal dengan badai sitokin, itu yang menyerang orang-orang kena COVID. Itulah, ini foto saya ambil dari anak-anak saya. Saya sudah nggak mampu lagi pakai HP. Saudara. Saya cuma terima telepon dari istri saya aja, yang lain saya nggak bisa. Dan sepanjang 6-7 hari itu sakitnya bukan main, saudara. Wah, nggak terbayangkan sakitnya. Sakitnya bukan main. Dada ini sakit, seluruh tubuh dari ujung kepala sampai kaki. Sakitnya bukan main. Nggak ketulungan sakitnya pokoknya. Waduh. Makanya kalau ini, karena saya baru tahu juga bahwa ternyata saya ada komorbid gula, saudara. Walaupun nggak terlalu tinggi, tapi waktu itu ternyata saya ada gula. Dan orang yang COVID dengan komorbid gula, 60% mati, saudara. Sebagian besar yang meninggal itu karena gula. Sebagian besar. Nah, bayangkan, saudara, waduh. Wah, sakitnya bukan main, saudara. Saya nggak tahan sakitnya. Itu selama hari pertama, kedua, ketiga. Setiap malam itu sakitnya bukan main. Dan setiap malam juga saya dengarkan teriakan-teriakan dari kamar-kamar sebelah. Mereka teriak-teriak. Saya juga pengen teriak, tapi saya nggak punya. Saya bukan tipe orang yang seperti itu. Wah, teriakannya banyak sekali, saudara. Di hari ketiga, pagi-pagi, tiba-tiba sudah ada kantong jenazah yang lewat, sudah mati itu. Di hari keempat, besoknya lagi ada yang meninggal lagi. Waduh, itu benar-benar, nggak terbayangkan sakitnya, saudara. Saking sakitnya itu, saya sampai 3 kali saya ngomong sama Tuhan, cabut saja nyawaku, Tuhan. Saya bilang ke istri saya, kamu lanjutkan pelayanan, jagain anak-anak, tapi sudah nggak kuat. Istri saya sudah nangis saja, sudah. Tapi mesti kuat. Aduh, sakit sekali. Sakitnya bukan main. Dan pada waktu itu dokter pun sudah bilang ke adik saya, kebetulan adik saya mengurus plasma konvalesen itu, konvalesen atau transfusi plasma. Dokter sudah mengatakan siap-siap saja, Pak. Kalau sampai Pak Dadang dalam waktu dekat harus tidak kuat, ya nanti dia akan meninggal. Jadi sudah sempat ngasih tahu ke keluarga, siap-siap saja. Karena memang sakitnya bukan main, sudah. Sakitnya bukan main. Saya sampai bilang, Tuhan, cabut saja nyawaku.
Karena memang sakitnya bukan main. Nah, lebih parah lagi, saudara. Setiap malam, saya tahu itu, setiap malam di sebelah kiri saya ini, di sebelah kiri kepala saya, itu ada bayangan hitam. Yang setiap waktu ketika saya tidur, dia selalu membisikkan kematian kepada saya. Dan saya nggak bisa bicara. Gas ini, oksigen yang begitu tinggi ini, membuat saya nggak bisa bicara. Saya cuma dua yang saya sering katakan. Yesus tolong, darah Yesus, Yesus tolong, terus saja. Setiap kali dia muncul, saya langsung bangun dari tidur, saya duduk, Yesus tolong, darah Yesus tolong, gitu aja. Sampai ketiduran lagi, dia muncul lagi. Itu terjadi 7 malam, bayangkan saudara. Setiap malam itu selalu muncul dia. Sehingga akhirnya malam-malam saya telepon istri saya, aduh, udah nggak kuat, Mam. Sakitnya bukan main. Psikologis kena, roh pun begitu, tubuh pun wah. Sampai akhirnya di hari yang ke-7, itu dari hari yang ke-7 itu sudah pagi tuh, jam 4 pagi. 4 pagi, saya ambil perjamuan kudus. Saya duduk, ini saya nih jam 4 pagi nih. Ini saya sudah habis tenaga nih. Terus setelah saya telepon istri saya, ini foto-foto bukan dari saya, tapi istri saya di screenshot ketika video call. Saya ambil perjamuan kudus, saudara. Jam 4 pagi, saya ambil perjamuan kudus. Saya coba buka oksigen saya sekuat-kuatnya. Saya baca firman Tuhan, saya ambil perjamuan kudus. Saya yakini saya nangis di hadapan Tuhan. Dan saya nikmati benar-benar roti itu, nikmati anggur itu. Nikmati tubuh Yesus dan darah Yesus. Saya benar-benar nikmati dengan benar. Sampai selesai, amin. Saya rasa sesuatu yang berbeda. Sehingga akhirnya saya bisa tidur. Sebelumnya saya nggak bisa tidur. Sudah minum obat tidur juga nggak bisa tidur. Saya bisa tidur dan bayangan hitam itu hilang. Sampai akhirnya saya dibangunkan pagi-pagi jam 6:30-7 begitu. Harus suntik. Saudara bisa bayangkan 6-7 hari itu suntik itu sehari bisa 17 kali, saudara. 17 kali suntikan. Insulin itu sehari 9 kali. Pagi itu suntik 3 kali insulin. Supaya untuk menolong peradangan saya. Dan kenaikan gula darahnya. Pagi, siang, sore. 3 kali 3, 9. Itu insulin aja. Belum pengencer darah. Belum suntikan-suntikan yang lain. Baik dari infus. Obat itu sekali minum bisa 12 atau 15. Sekali minum sudah obatnya. Saya udah masukin aja semua di tangan begini. Ada 15 itu saya masukin semua di mulut. Sudah nggak minum satu-satu lagi sudah. Belum lagi infus. Belum lagi, waduh. Banyak sekali sudah. Tetapi hari itu setelah saya perjamuan kudus, sesuatu yang dahsyat terjadi. Luar biasa terjadi. Keesokan harinya, dokter datang dan melihat bahwa Bapak banyak perkembangan. Aduh, puji Tuhan. Bapak sudah melewati masa kritis. Saya harusnya transfusi 3 labu. Tapi saya cuma dapat 1, saudara. Tapi dengan 1 itu, Tuhan tolong. Harusnya 3. Ini mujizat. Akhirnya saya dirawat 29 hari. Dan Selasa 3 Agustus saya dinyatakan sembuh dan pulang. 29 hari, saudara. Saya di rumah sakit. Nah, tapi dari semuanya itu, Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan kepada kita semuanya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya. Walaupun harus ada di lembah kematian sekalipun. Tuhan tetap baik. Tetap God is good all the time. Gak ada ceritanya buat saya berkata bahwa
Tuhan tidak baik, Tuhan tetap baik. Saya bilang sama istri saya, kalaupun papi mati, papi senang kok. Itu bukti Tuhan itu baik. Kalaupun saya meninggal, gak apa-apa. Saya nggak pernah menyesal kalau saya meninggal. Gak apa-apa. Saya langsung ketemu dengan Tuhan, malah lebih bahagia. Saya bilang gak apa-apa. Tuhan tetap baik. Kalaupun saya masih hidup, Tuhan juga tetap baik. Jadi apapun yang terjadi, bahkan sampai di titik lembah kekelaman, lembah kematian sekalipun, bagi orang yang sudah lahir baru, yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tetap baik, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Anda dan saya diizinkan mengalami persoalan, bahkan sebelum sampai kepada lembah kematian seperti saya, terus kemudian Anda berkata Tuhan tidak baik, salah Bapak Ibu Saudara. Bertobat. Tuhan tetap baik. Walaupun kita harus menghadapi pergumulan. Apapun itu. Tuhan nggak ada ceritanya Tuhan itu nggak baik. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap baik. Di satu kamar dengan saya, ada seorang bapak, saudara. Ketika saya dipindahkan dari kamar yang satu ke kamar yang lain, karena memang pasiennya sudah pada sembuh dan juga pada meninggal, ya akhirnya saya dipindahi. Nah, ketika dipindahkan, saya ketemu dengan satu bapak. Saya dari namanya saya tahu dia orang Ambon ini, Kristen dia, puji Tuhan. Tapi ketika hari pertama saya ketemu dengan dia, setiap kali dia telepon istrinya, marah-marah terus sudah, marah-marah aja, nggak pernah. Ini marah, itu marah. Nah, terus habis itu sampai sebel saya kalau dia dengar dia video call gitu, marah-marah gitu. Aduh, masih bapak ini marah-marah mulu. Hari kedua saya nggak kuat, saudara. Akhirnya saya ngomong, Pak, maaf, kenapa sih bapak harus marah-marah? Kenapa harus istri marahin? Dikit-dikit marah, dikit-dikit. Kenapa sih? Gitu. Saya bilang, kita terus bersyukur sama Tuhan. Kita punya Tuhan yang baik. Tuhan kirimkan kita di sini, dirawat. Itu baik loh. Kalaupun kita mati sekalipun, Tuhan tetap baik. Tuhan berikan kita hidup yang kekal. Memberikan surgawi. Dan sekarang kita dirawat di sini. Para nakesnya baik-baik. Dokternya baik-baik. Kita dirawat baik supaya kita makin sembuh. Masa kita menggerutu terus marah-marah? Buat apa? Daripada bapak telepon istri marah-marah, telepon dia sekarang dan bilang, Ma, apapun yang terjadi Tuhan itu baik, Ma. Oh, nangis dia sudah. Saya bilang, bapak nggak ngalamin seperti saya. Saya sampai udah di ambang kematian. Tetapi saya tidak pernah mau komplain sama Tuhan. Enggak mau komplain. Sedikit pun saya nggak komplain sama Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan itu baik, Ma. Kalaupun saya mati, Tuhan baik. Walaupun saya masih hidup, itu Tuhan juga baik. Terus akhirnya dia telepon istrinya. Sejak saat itu dia nggak pernah lagi marah-marah. Kesadaran Anda dan saya tentang Tuhan yang Anda kenal, dan Anda bukan cuma sekedar kenal, alami sebuah pengalaman tentang Tuhan, pengalaman dengan Tuhan, itu akan membawamu akan semakin dewasa. Dan engkau sanggup berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku, tetap Tuhan itu baik. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu, apapun situasinya, ekonomimu mulai turun, usahamu mulai down, karena pandemi dan lain sebagainya, jangan pernah komplain sama Tuhan. Tuhan itu tetap baik. Dia tetap baik. Buktinya engkau masih diizinkan hidup sampai dengan hari ini, bukan? Tuhan tetap baik. Kalau selalu katakan God is good all the time. Bahkan kalau diizinkan seperti saya pun sampai di ujung kematian sekalipun, saya tetap berkatakan Tuhan itu baik. Dan tidak ada, jangan pernah berkata bahwa aduh Tuhan kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Bapak Ibu Saudara,
Hidup yang kekal itu Tuhan siapkan loh buat Anda dan saya. Yang melebihi kekayaan dunia. Surgawi yang indah itu Tuhan berikan loh kepada Bapak Ibu Saudara. Melebihi harta duniawi yang saudara miliki, yang mungkin hari-hari ini semakin berkurang karena kondisi pandemi. Penghasilanmu mungkin berkurang. Hal yang kekal itu Tuhan siapkan. Itu jauh melebihi dari harta duniawi. Enggak fair kalau kita katakan bahwa Tuhan itu enggak baik. Kita harus tetap katakan God is good all the time. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kebenaran firman Tuhan dan kesaksian malam hari ini. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita boleh dengar firman Tuhan dan kesaksian yang luar biasa. Saya percaya bahwa malam hari ini Tuhan sudah bicara melalui hamba-Nya, membawa kita semakin mengerti Tuhan Yesus itu baik setiap waktu. Saya percaya bukan satu kebetulan, tapi semuanya sudah dirancangkan Tuhan begitu baik dalam hidup kita, termasuk malam hari ini. Karena dalam pelayanan hari-hari ini kami juga mengalami, saya bilang ke Pak Pendeta Dadang, ada 3 jemaat yang meninggal karena COVID, dan 2 jemaat yang mungkin karena memang sakit, tapi bukan COVID. Tapi satu hal yang saya selalu ingatkan kepada jemaat, dan saya percaya kita sudah dengar kesaksian kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik setiap waktu. Amin. Jangan beri ruang kepada keraguan, jangan beri ruang kepada kebimbangan, jangan beri ruang kepada yang namanya kita hidup dalam persungutan, salahkan Tuhan. Tetapi terus buka ruang selebar-lebarnya untuk bersyukur, untuk bahkan kemarin saya bilang kepada yang isolasi semua, sudah nggak usah berdoa minta kesembuhan. Sekarang ini berdoa sembah Tuhan. Saya bilang sampai segitunya, saya bilang ke jemaat, saya yakin kalau Tuhan boleh berkarya melalui Rasul Paulus ketika mereka di dalam penjara memuji Tuhan, mereka waktu itu firman Tuhan nggak mencatat mereka minta untuk keluar bebas dari belenggu, tetapi waktu itu mereka fokusnya menyembah Tuhan. Dan saya percaya bahwa malam hari ini lewat firman Tuhan, sama-sama kita semakin diarahkan Tuhan. Kemarin-kemarin sebelum ada pandemi, mungkin fokus kita lebih ke arah hal-hal yang mungkin kita memang butuh. Yang namanya kebutuhan, pekerjaan kita mungkin sesuatu yang sangat penting. Tetapi mari kita mau kembali lagi lewat masa-masa ini, kita mau kembali lagi untuk memikirkan bukan cuma yang ada di dunia ini, tetapi tentang hidup yang kekal. Ada 2 hidup yang kekal, yaitu neraka yang kekal dan sorga yang kekal yang Tuhan sediakan. Itu sebabnya mari saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan, membawa kita lewat kesaksian, mari kita mau banyak memikirkan Tuhan hari-hari ini. Amin. Mari banyak kita mau renungkan firman Tuhan. Seperti saya juga bilang kemarin hari Minggu, mari kita mau memperhatikan perintah-perintah Tuhan, karena ketika kita memperhatikan perintah Tuhan, damai sejahtera, kebahagiaan akan dinyatakan dalam hidup kita. Dan terima kasih buat Pak Pendeta Dadang Dinanto yang sudah memberkati kita semua, dan saya percaya di lain kesempatan pasti Tuhan akan bawa kita kembali lagi bisa mendengar firman Tuhan melalui keberadaan hamba-Nya. Saya percaya bahwa apa yang kita lakukan malam hari setiap hari Selasa, saya percaya menyenangkan hati Tuhan dan membawa kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, dan kita akan bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, sekaligus kita akan berdoa, bersyafaat malam hari ini, berdoa bagi keberadaan pelayanan yang memang banyak jemaat hari-hari ini sudah bertanya kapan ibadah. Saya selalu bilang kemarin bahwa saya sempat diberikan
himbauan dari pihak Bimas Kristen, bukan cuma saya juga, bukan cuma di gereja GPDI, tetapi semua, katanya lebih baik kita menahan diri dulu sejenak untuk melihat situasi saat ini, karena khususnya di Jatiwangi sempat banyak yang terpapar virus corona. Jadi memang gereja-gereja yang di luar Jatiwangi sudah dari kemarin ibadah. Tapi saya bilang bahwa kita nggak berpatokan pada mereka. Kita punya keputusan masing-masing. Dan saya percaya bahwa bukan berarti kalau kita masih belum beribadah saat ini, bukan berarti kita kalah imannya. Enggak, kita nggak perlu perdebatkan iman dan hikmat. Hari-hari ini kita sepakat. Saya bilang, mari kita sepakat aja, saya sama jemaat. Dan mari kita terus doakan. Ya, saya sudah bilang mudah-mudahan kita bulan September awal bisa kembali beribadah. Dan semuanya ada dalam keadaan sehat. Karena memang ada beberapa yang masih kita gumuli supaya terus ada dalam pemulihan. Puji Tuhan, dan kita akan berdoa buat firman Tuhan dan bersyafaat. Dan saya minta nanti Ibu Gembala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami sangat bersyukur melalui firman-Mu, kami dikuatkan, dan kami mau berkata bahwa Tuhan Engkau selalu baik setiap waktu. Dalam keadaan apapun kami mau terus percaya sungguh kepada Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tapi kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan tak pernah habis dalam hidup kami. Setiap hari selalu baru. Dan kami rasakan malam hari ini kalau kami boleh ada semua berkat kemurahan Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan dalam segala hal. Untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Dan karena ketika kami merenungkan segala kebaikan Tuhan, sungguh kami tidak dapat membalas selain kami harus hidup lebih dekat dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan, dan Tuhan yang ada di dalam kami, dan kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan yang dimuliakan. Saat malam hari ini Tuhan kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang ada, khususnya jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi, mulai dari anak-anak bayi, anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, keluarga muda, orang tua lanjut usia. Tuhan berkati, beri kesehatan, kekuatan bagi seluruh jemaat. Kuatkan iman percaya mereka, ajar mereka untuk selalu berharap sungguh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan perlindungan, penyertaan Tuhan melingkupi seluruh umat-umat Tuhan. Dimanapun mereka pergi dan berada, selalu dalam perlindungan Tuhan. Amat terlebih Tuhan Yesus, Engkau terus menolong, memberikan kekuatan, memberikan semangat, dan biarlah lewat kehidupan kami nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Tutup bungkus kami seluruh jemaat dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan menjaga, melindungi kami, bahkan sepanjang malam hari ini kami ada dalam perlindungan Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Baik Mama dari Pak Toto, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja malam hari ini, menyembuhkan dengan sempurna bagi umat-umat Tuhan yang dalam pemulihan, baik itu Ibu Entin, Ibu Susi, bahkan Ibu Linawati, bahkan ada jemaat-jemaat Tuhan yang dalam pemulihan kesehatan, Tuhan yang menyembuhkan dengan sempurna. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam pergumulan, Tuhan beri kemenangan atas setiap pergumulan mereka. Beri iman kepada kami untuk terus maju dalam kami mengiring Tuhan, dan kami tetap setia dalam apapun yang kami alami. Kami terus mengandalkan Tuhan, dan kami percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Apapun yang Tuhan buat, semuanya baik. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat, pujian kami kembalikan kepada Tuhan. Dan kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di penghujung ibadah
acara worship night malam hari ini. Kami sudah diberkati, kami sungguh diberkati, kami sungguh dikuatkan, disegarkan lewat firman-Mu, lewat kesaksian, lewat kami memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dadang Dianto, yang ada, yang boleh memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan dan kesaksian. Bahkan kami sepakat berdoa pada saat ini, berdoa bagi Bapak Pendeta Dadang Dinanto yang ada. Kami percaya kalau Tuhan sudah menolong sampai hari ini, Tuhan sudah melewati begitu banyak hal yang terjadi seperti yang sudah disaksikan. Kami percaya Tuhan terus akan memulihkan kesehatan Bapak Pendeta Dadang yang ada. Baik paru-paru ataupun organ tubuh yang lain. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya mujizat dinyatakan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja bagi Bapak Pendeta Dadang Dinanto yang ada. Dan kami percaya Tuhan, selanjutnya Tuhan semakin pakai secara luar biasa di dalam pelayanan, baik di dalam keberadaan pelayanan yang Tuhan percayakan saat ini, maupun di tengah-tengah kepercayaan yang Tuhan taruh di tengah-tengah keberadaan Bapak Pendeta Dadang dalam setiap panggilan pelayanan yang ada. Dan kami percaya di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Keluarga, istri dan anak-anak diberkati, diberi kesehatan juga. Kami semua pada saat ini bersyukur buat malam hari ini, buat karya Tuhan, buat rancangan Tuhan, buat kami bersekutu dan kami sudah menikmati berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami percaya, kami siap menjalani hari-hari kami dengan kami semakin bersyukur, semakin berharap, mengandalkan Tuhan, tidak ada keraguan, tidak ada kekecewaan, yang ada adalah kami semakin benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat malam hari ini, pada acara Zoom minggu depan, kami percaya juga akan semakin dihadiri oleh jemaat-jemaat Tuhan yang belum sempat bergabung dengan kami pada saat ini, dan kami percaya lewat pelayanan online Zoom yang ada, worship night yang ada, kami semakin bertumbuh kepada arah yang baik, semakin bertumbuh kepada pertumbuhan rohani yang pastinya kami boleh menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah roh, dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur buat malam hari ini, buat persekutuan yang ada. Kami mengakhiri Tuhan persekutuan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bisa